Reruntuhan langit-langit laboratorium bawah tanah menciptakan debu pekat yang menyelimuti ruangan. Dari balik kabut semen dan uap alkimia, Sasuke Uchiha mendarat dengan anggun, pedang Kusanaginya sudah terhunus. Di belakangnya, Tsunade, Kashin Koji, dan Orochimaru muncul dengan aura membunuh yang menekan seluruh sudut ruangan. Di tengah laboratorium yang dipenuhi tabung-tabung berisi cairan, Soma, yang berpendar biru, Amado tetap duduk tenang di kursinya. Ia bahkan tidak menoleh, jemarinya masih menari di atas panel kontrol holografik yang terbuat dari susunan segel biner. Amado, suaranya tenang namun bergema, Sasuke-kun, dan para legenda yang sudah seharusnya pensiun. Kalian menghancurkan langit-langitku hanya untuk melihat akhir dari dunia yang kalian cintai. Sangat dramatis. Tsunade mengepalkan tinju hingga berderit. Cukup omong kosongnya, Amado. Hentikan ritual penyedotan cakra ini sekarang, atau aku akan memastikan tidak ada satu sel pun dari tubuhmu yang tersisa untuk kau bangkitkan kembali. Amado memutar kursinya perlahan. Di belakangnya, sebuah tabung raksasa transparan berisi sosok gadis kecil yang menyerupai putrinya, Akebi, namun tubuhnya dipenuhi dengan sirkuit perak yang terhubung langsung ke pusat karma Kawaki di atas menara. Amado, kalian pikir aku melakukan ini karena gila kekuasaan? Tidak, aku melakukan ini karena sistem shinobi kalian cacat. Selama cakra ada, Otsutsuki akan terus datang. Selama ada dendam, perang tidak akan berhenti. Aku hanya mengganti kehendak manusia yang kacau dengan logika Akasha yang sempurna. Kashin Koji, logika yang kau bangun di atas tumpukan mayat dan ingatan yang palsu. Itu bukan kedamaian, Amado. Itu adalah penjara abadi. Sasuke melangkah maju, matanya mengunci setiap pergerakan Amado. Kau menggunakan Kawaki dan Boruto sebagai alat untuk ambisi pribadimu. Kau bukan ilmuwan, kau hanyalah seorang ayah yang gagal merelakan kematian. Amado tersenyum getir, mungkin saja, tapi ayah yang gagal ini telah memasang perlindungan terakhir. Kalian tidak akan bisa menyentuhku selama transmisi data Jogan Boruto masih mengalir ke inti ini. Tiba-tiba, dari bayangan di sudut ruangan, muncul 3 sosok automaton Delta Series yang telah dimodifikasi dengan elemen alkimia. Mereka tidak memiliki cakra, sehingga Rinnegan Sasuke tidak bisa mendeteksi serangan mereka sebelumnya. Sasuke, Tsunade-sama, Orochimaru, urus boneka-boneka ini. Aku dan Koji akan memutus sambungan ke tabung utama. Orochimaru menjulurkan lidahnya, matanya berkilat haus darah. Akhirnya, sesuatu yang menarik untuk dibedah. Pertempuran di ruang hampa bawah tanah pecah. Di saat yang sama, di atas mereka, langit Konoha terbelah oleh kilatan pedang Boruto yang mulai mendekati titik kritis ritual. Konfrontasi terakhir telah dimulai. Di bawah tanah, para legenda bertaruh nyawa untuk melumpuhkan otak dari bencana ini. Sementara di atas sana, nasib dunia bergantung pada duel 2 saudara yang kini telah menjadi dewa. Di tengah dentuman pertempuran antara para legenda dan automaton di sudut laboratorium, Amado tetap bergeming di kursi pusat kendalinya. Ia menyalakan sebatang rokok, asapnya mengepul tenang di antara cahaya biru neon tabung sirkulasi Soma. Sasuke menghentikan langkahnya, ujung pedang Kusanaginya hanya berjarak beberapa senti dari leher Amado. Katakan yang sebenarnya, Amado. Mengapa kau membiarkan kami sampai ke sini? Ilmuwan sepertimu tidak akan membiarkan musuh masuk kecuali itu adalah bagian dari rencanamu. Amado mengembuskan asap rokok perlahan. Tepat sekali, Uchiha. Kau selalu lebih jeli daripada Naruto. Amado menekan sebuah tombol, dan layar holografik besar muncul, menampilkan struktur DNA yang bukan milik manusia, melainkan perpaduan antara sel Hashirama, sel Ishiki, dan data mentah dari Jogan Boruto. Amado, kalian pikir aku ingin menghapus cakra untuk kedamaian? Itu hanya dongeng yang kugunakan untuk memikat idealisme Kawaki yang haus akan cinta ayah. Kenyataannya jauh lebih dingin. Orochimaru, sambil menahan lengan automaton dengan ular-ularnya. Kau ingin menciptakan Otsutsuki baru, yang bisa kau kendalikan. Amado, bukan sekadar Otsutsuki. Aku ingin menciptakan dewa alkimia. Kawaki dan Boruto adalah 2 kutub magnet, yin dan yang murni. Dengan menyatukan mereka melalui ritual Akasha, aku akan memicu resonansi kiamat. Begitu mereka berbenturan dengan kekuatan penuh di atas sana, energi yang dihasilkan akan mengaktifkan buah cakra buatan di dalam tabung Akebi ini. Tsunade tertegun, tangannya yang baru saja menghancurkan kepala robot terhenti di udara.
Maksudmu, kau sengaja membiarkan Boruto dan Kawaki bertarung sampai mati. Amado, tepat, kematian salah satu dari mereka adalah syarat mutlak. Jiwa yang mati akan menjadi pupuk, dan jiwa yang bertahan akan menjadi wadah bagi kesadaran Akebi yang baru. Aku tidak sedang menyelamatkan dunia shinobi, aku sedang menukar seluruh populasi dunia ini menjadi energi murni untuk menghidupkan kembali putriku. Kashin Koji. Jadi, seluruh Konoha, seluruh benua ini, hanya baterai untuk satu nyawa. Amado, bagi seorang ayah yang kehilangan segalanya, satu nyawa itu bernilai lebih dari 1.000.000 galaksi. Dan sekarang, lihatlah ke atas, resonansi itu sudah mencapai 99%. Tiba-tiba, menara di atas mereka bergetar hebat. Cahaya putih menyilaukan mulai merembes dari langit-langit. Amado tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kesedihan sekaligus kegilaan intelektual. Amado, terlambat, Sasuke, kau tidak bisa membunuhku sekarang. Jika aku mati, sistem ini akan meledak dan menghanguskan seluruh negara api dalam sekejap. Kau harus memilih, membunuhku dan membiarkan semua orang mati, atau membiarkan ritual ini selesai dan melihat Tuhan baru lahir dari rahim alkimiaku. Sasuke menggertakkan gigi, matanya berpindah-pindah antara Amado dan tabung Akebi yang mulai berdenyut layaknya jantung raksasa. Narasi, rencana mengerikan Amado akhirnya terungkap. Bukan kedamaian yang ia cari, melainkan kebangkitan putrinya dengan menumbalkan seluruh peradaban manusia. Di ambang keputusasaan, para legenda harus menemukan ketiga cara yang tidak tertulis dalam algoritma Amado. Udara di dalam laboratorium bawah tanah yang steril itu tiba-tiba menjadi sangat berat. Tekanan energi alam yang masif mulai merembes dari sela-sela dinding beton yang retak. Amado, yang tadinya bersandar tenang di kursinya, mendadak membeku. Sensor alkimianya berbunyi nyaring, memancarkan sinyal peringatan merah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi ini, tidak mungkin. Gumam Amado, rokoknya jatuh dari bibirnya. Seharusnya dia sudah lumpuh total oleh virus Akasha. Dinding baja setebal 2 meter di sisi utara hancur berkeping-keping. Bukan oleh ledakan teknologi, melainkan oleh kekuatan murni alam. Dari balik debu yang membara, sosok Naruto Uzumaki melangkah keluar. Kelopak matanya dihiasi corak oranye khas mode Sage, dan jubah Hokage-nya berkibar tertiup badai cakra yang ia ciptakan sendiri. Naruto tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya menunjukkan amarah yang tenang namun mematikan tatapan seorang ayah yang melihat rumah dan anak-anaknya dijadikan bahan eksperimen. Di tangan kanannya, sebuah pusaran angin raksasa berputar dengan suara lengkingan ribuan burung. Tanpa ragu, Naruto melemparkan teknik tersebut tepat ke arah pusat server induk Amado. Pusaran angin itu tidak hanya menghancurkan logam, tetapi jutaan bilah angin mikroskopisnya memotong setiap untaian sirkuit alkimia dan segel biner yang menghubungkan menara dengan tabung Akebi. Ledakan itu meluluh lantakkan setengah dari fasilitas bawah tanah tersebut. Tabung-tabung soma pecah, membanjiri lantai dengan cairan biru. Sistem pertahanan otomaton milik Amado hancur seketika, sirkuit mereka terpanggang oleh resonansi energi alam yang murni. Naruto berdiri di tengah reruntuhan, napasnya tenang namun setiap embusannya menggetarkan ruangan. Amado terlempar ke sudut, kacamatanya pecah, menatap tak percaya pada pria yang seharusnya sudah berakhir itu. Amado, bagaimana kau bisa memulihkan sistem cakramu? Akasha seharusnya sudah mengunci aliran tenagamu. Naruto, suaranya berat dan berwibawa, kau terlalu sibuk menghitung angka dan data, Amado. Kau lupa bahwa energi alam tidak bisa kau kunci dengan kode biner. Kurama mungkin sudah tidak ada di sisiku, tapi seluruh alam semesta ini adalah kekuatanku. Sasuke, tersenyum tipis sambil menyarungkan pedangnya. Kau terlambat 5 menit, pecundang. Naruto, maaf, Sasuke, menstabilkan energi alam butuh waktu sedikit lebih lama dari biasanya. Dengan hancurnya server induk oleh Rasen Shuriken, hubungan antara ritual di langit dan laboratorium di bawah tanah terputus secara paksa. Langit merah di atas Konoha mulai memudar, dan tekanan pada Jogan Boruto tiba-tiba menghilang. Naruto, sekarang, Amado, rencana genesismu sudah berakhir. Aku tidak akan membiarkanmu menukar nyawa satu orang dengan seluruh dunia, meskipun orang itu adalah putrimu sendiri. Itu bukan cara seorang ayah melindungi anaknya. Namun, di tengah reruntuhan, lampu indikator pada tabung Akebi yang pecah tiba-tiba berkedip ungu gelap. Amado tertawa kecil, sebuah tawa putus asa. Amado, kau menghancurkan kendaliku?
Naruto, tapi kau juga melepaskan pembatas limiternya. Tanpa serverku untuk menstabilkan energi, Kawaki dan Boruto kini menjadi bom waktu yang tidak terkendali di atas sana. Kedatangan Naruto yang heroik berhasil meruntuhkan laboratorium Amado, namun tindakan itu memicu konsekuensi baru yang tak terduga. Dengan rusaknya sistem kontrol, energi di puncak menara kini meluap tanpa batas. Pertarungan Boruto dan Kawaki kini memasuki fase paling berbahaya, ledakan karmanik. Asap dari Rasen Shuriken Naruto masih menyelimuti reruntuhan laboratorium, namun Amado merangkak di antara puing-puing kabel yang percikan listriknya menyambar-nyambar. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kengerian. Ia mencoba meraih sebuah pemantik api cadangan di sakunya, namun tangannya bergetar hebat. "Kalian tidak mengerti," desis Amado, darah merembes dari telinganya. "Tanpa aku yang menyeimbangkan algoritma ini, anak-anak kalian akan saling menelan satu sama lain. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa menjinakkan karma mereka." Sasuke melangkah maju, pedang Kusanaginya dialiri petir hitam Chidori. "Kau sudah terlalu sering menggunakan dalih keselamatan untuk menutupi ambisi pribadimu, Amado. Kau menganggap nyawa manusia sebagai baris kode yang bisa kau hapus sesukamu." Naruto berdiri di sisi lain, tangan kanannya membentuk rasengan kecil yang berpendar dengan energi alam Sage. Udara di sekitar mereka berputar, menciptakan tekanan gravitasi yang membuat Amado tidak bisa melarikan diri. "Naruto, kau bilang kau seorang ayah yang gagal, Amado. Tapi seorang ayah tidak akan pernah menggunakan penderitaan anak orang lain untuk membayar dosanya sendiri. Kau telah melewati batas yang tidak bisa dimaafkan oleh dunia shinobi." Amado berteriak, mencoba mengaktifkan protokol pertahanan terakhir di lengannya, namun Sasuke lebih cepat. Kilatan listrik hitam menyambar lengan mekanik Amado, menghancurkan sirkuit pengendalinya seketika. Di saat yang sama, Naruto melesat maju dengan kecepatan Sunshin mode Sage. Dua serangan legendaris itu menghantam Amado secara bersamaan dari dua arah. Hantaman rasengan menghancurkan organ dalamnya dengan putaran energi yang dahsyat, sementara Chidori Sasuke menembus jantungnya, memutus setiap impuls listrik di tubuhnya. Tubuh Amado terhempas ke dinding laboratorium yang hancur. Ia jatuh terduduk, menatap kosong ke arah tabung akebi yang sudah pecah dan gelap. Rokok yang tadinya ia coba nyalakan terjatuh ke lantai yang basah oleh cairan soma. Amado berbisik lemah, napas terakhirnya keluar bersama uap dingin. "Akebi, maafkan aku, ayah, gagal lagi." Kepalanya terkulai. Sang arsitek kiamat, pria yang telah memanipulasi takdir Boruto dan Kawaki selama bertahun-tahun, akhirnya tewas di tangan dua shinobi yang paling ia remehkan emosinya. Meskipun Amado telah tewas, getaran di langit tidak berhenti. Sebaliknya, tanpa kendali dari server Amado, pilar cahaya di atas menara alkimia berubah menjadi ungu gelap yang tidak stabil. Suara teriakan Boruto dan Kawaki terdengar mengguncang dimensi realitas. Orochimaru mendekati jasad Amado, menatap layar yang masih berkedip. Sayang sekali, dia benar tentang satu hal. Kematiannya memicu protokol failsafe. Sekarang, kekuatan di atas sana benar-benar liar. Boruto dan Kawaki sedang berada dalam fusi energi yang bisa meledakkan seluruh benua shinobi. Sasuke menatap Naruto, "Kita harus ke atas sana sekarang, sebelum mereka berdua lenyap menjadi abu." Amado telah jatuh, namun warisan kegilaannya masih mengancam dunia. Dengan tewasnya sang pencipta, bom waktu di atas Konoha kini berdetak lebih cepat. Naruto dan Sasuke harus segera mencapai puncak menara untuk menyelamatkan putra-putra mereka dari kehancuran total. Kematian Amado di ruang bawah tanah memutus aliran data yang menopang stabilitas menara alkimia. Di puncak menara, pilar cahaya perak yang menyatukan Boruto dan Kawaki tiba-tiba meledak dalam frekuensi yang memekakkan telinga. Gelombang kejutnya menyapu awan merah di langit Konoha, menyisakan keheningan yang mencekam. Tanpa penopang energi Akasha, tubuh Boruto dan Kawaki terpental ke arah berlawanan. Jogan di mata kiri Boruto meredup perlahan, sementara pola karma putih di tubuh Kawaki retak seperti kaca yang pecah. Keduanya melayang jatuh dari ketinggian ribuan meter. Kesadaran mereka telah terkuras habis oleh fusi energi yang dipaksakan Amado. Dalam keadaan setengah sadar, memori masa kecil mereka saat berlatih bersama, saat makan ramen di kedai Ichiraku, hingga saat mereka bersumpah untuk saling melindungi berputar seperti rol film yang terbakar. Boruto, dalam batin, sayup-sayup. Apakah ini akhirnya? Kawaki, kita gagal melindungi segalanya. Kawaki,
Dalam batin, dengan napas yang hilang, "Nana Daim, maafkan aku hanya ingin kau tetap hidup." Tangan mereka sempat menggapai di udara terbuka, seolah ingin saling meraih untuk terakhir kalinya, namun gravitasi menarik mereka lebih cepat. Mata mereka tertutup rapat. Dua pahlawan sekaligus musuh bebuyutan itu jatuh sebagai raga yang kosong, kehilangan kesadaran sepenuhnya sebelum menghantam bumi. Tepat sebelum tubuh mereka menghantam reruntuhan desa, dua kilatan cahaya melesat dari bawah. Naruto, dalam kecepatan mode Sage yang tersisa, melompat tinggi dan menangkap Kawaki di pelukannya. Ia mendarat dengan guncangan hebat, mendekap erat anak angkatnya yang tubuhnya terasa dingin dan penuh luka bakar alkimia. Di sisi lain, Sasuke menggunakan sisa cakra terakhirnya untuk melakukan Sunshin di udara. Ia menangkap Boruto dengan satu tangan yang tersisa, memutar tubuhnya untuk meredam momentum jatuh. Mereka mendarat di atas atap kantor Hokage yang retak. Sasuke memeriksa denyut nadi Boruto. Dia masih bernapas, tapi jalur cakranya hancur. Jogan itu telah membakar hampir seluruh energinya. Naruto menatap Kawaki yang pucat. Kawaki juga, segel karmanya tidak stabil. Dia sedang sekarat. Sasuke. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari reruntuhan Konoha yang kini sunyi. Menara alkimia perlahan-lahan hancur, berubah menjadi debu kristal yang terbang tertiup angin. Ancaman Amado telah musnah, namun harga yang dibayar sangatlah mahal. Dua putra legenda itu kini terbaring tak berdaya di tangan ayah mereka. Dunia memang terselamatkan dari kiamat alkimia, namun masa depan Boruto dan Kawaki kini berada di ambang kegelapan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ritual telah terhenti, sang arsitek telah tiada. Namun, di tengah kemenangan yang pahit ini, Boruto dan Kawaki jatuh ke dalam koma yang dalam. Jiwa mereka terjebak dalam sisa-sisa dimensi Akasha yang hancur, meninggalkan Naruto dan Sasuke dalam ketidakpastian, apakah mereka baru saja menyelamatkan putra-putra mereka, atau hanya menunda perpisahan yang abadi.